Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak, Bu. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Akmal, Hadir. Adam. Hadir, Bu. Oke, nah, coba lihat di sekelilingnya, adakah sampah yang berserakan? Kalau ada, tolong dibuang ke tong sampah. Tidak, Bu. Oke, nah minggu lalu kita telah membahas tentang konduktor dan isolator. Karena Ibu ada yang masih ingat apa itu konduktor dan isolator? Masih, Bu. Oke, Akmal, apa itu konduktor, Mal? Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Contohnya? Panci, kuali, logam. Oke, bagus sekali. Kalau ada, apa itu isolator, Dam? Filter adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya? Koin kertas. Oke, bagus sekali. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perubahan benda. Anak Ibu ada yang tahu nggak apa itu perubahan benda? Tidak, Bu. Tidak ada yang tahu? Tidak, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan. Perubahan benda itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perubahan fisika dan yang kedua ada perubahan kimia. Perubahan fisika di mana perubahan wujud suatu benda itu dapat kembali ke wujud semula. Contoh, es batu yang kita cairkan, nah kemudian kita masukkan ke kulkas kembali, nanti akan kembali ke bentuk semula yakni menjadi es batu. Contoh dari perubahan kimia itu seperti pelapukan, pembusukan, dan perkaratan. Nah, di sini Ibu ada contoh kayu yang lapuk. Anak Ibu ada yang tahu nggak kenapa sih kayu ini lapuk? Apa penyebabnya? Terkena dimakan rayap. Faktor kayu ini lapuk ialah dimakan rayap. Nah, selanjutnya Ibu ada contoh ini, paku atau besi berkarat. Kenapa sih besi ini atau paku ini bisa berkarat? Karena Apa penyebabnya? terkena hujan air. Oke, benar sekali ya. Nah, jadi perkaratan itu dapat terjadi karena suatu benda itu terkena air atau hujan dan berada di ruang terbuka. Nah, pelapukan itu terbagi menjadi dua, yakni ada pelapukan biologi dan ada pelapukan fisika. Pelapukan biologi itu pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup. Contohnya seperti kayu ini. Kayu ini keropos akibat digerogoti oleh rayap. Kalau yang pelapukan fisika itu disebabkan oleh faktor alam seperti air dan angin. Contohnya itu batu-batu yang berlubang karena terkena air hujan. Nah, coba Anda Ibu amati di ruangan ini. Kan di sini ada meja, ada kursi, ada papan tulis. Nah, kenapa sih meja sama ini kayu yang ada di papan tulis tidak keropos? Ada yang tahu? Karena terdapat cat di papan tulis dan meja. Oke, benar sekali ya. Jadi, cara pencegahan agar benda tidak dapat berkarat atau tidak dapat lapuk itu yang pertama yakni dengan melakukan cat. Nah, selain melakukan dan perkaratan, ada juga pembusukan. Anak-anak Ibu pasti pernah dong atau melihat makanan yang berbau busuk. Nah, Apa yang anak Ibu amati dari makanan berbau busuk itu? busuk dan berlendir, Bu. Oke, benar sekali ya. Pembusukan itu terjadi karena adanya bakteri sehingga membuat suatu makanan itu menjadi bau, berlendir, atau berubah warna, lembek, serta berjamur. Nah, cara mencegah dari pembusukan itu yang pertama, kita bisa menyimpan makanan di kulkas
contohnya seperti membuat ikan asin. Nah, itu kan ikannya itu dikeringkan sampai benar-benar kering sehingga itu mencegah dari pembusukan. Nah, apa contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari? Coba nanti anak ibu tebak mana yang merupakan perubahan fisika, mana yang perubahan kimia. Kalau air dilarutkan baru dengan pasir, itu termasuk perubahan apa? Fisika. Oke, kalau gula dengan air perubahan apa? Kimia. Oke, kalau minyak dengan air? Fisika. Kalau air mendidih? Fisika. Terus kalau gula dilarutkan dengan teh? Kimia. Berarti anak ibu udah paham semua ya mana yang membedakan antara perubahan fisika dan mana yang merupakan perubahan kimia. Oke? Ibu ada beberapa contoh masalah, nanti anak ibu identifikasi. Yang pertama, ada satu buah kayu yang sudah dicat dan yang kedua ada kayu yang tidak dicat. Nah, menurut anak ibu mana yang mudah dimakan oleh rakyat dan mana yang tidak? Kayu yang tidak terkena cat. Tidak ada cat. Kenapa? Karena rakyat tidak mau memakan. Oke, betul sekali. Nah, ada satu permen basah dan satu permen kering. Menurut anak ibu, mana sih yang lebih mudah terisolasi oleh bakteri? Permen basah. Karena Karena cepat itu membusukan. iya, karena kalau makanan yang berbau basah itu mudah mengundang yang namanya bakteri atau jamur sehingga dapat terjadinya pembusukan. Nah, contoh ketiga, ada satu buah besi didiamkan di dalam air garam dan satu besi lagi didiamkan di tempat terbuka. Mana yang lebih mudah terisolasi berkarat? Besi yang dibiarkan di tempat terbuka. Karena bisa terkena air hujan dan sesuatu. iya. Jadi perkaratan itu terjadi lebih mudah cepat berkarat suatu benda itu akibat dari faktor udara dan air. Nah, dari beberapa contoh tadi, anak ibu ada yang bisa mengasih contoh lain dalam kehidupan kita sehari-hari, benda apa yang mengalami perubahan baik fisika maupun kimia? Seperti lilin, Bu. Kenapa kalau lilin? Bila dihidupkan api, dia akan meleleh, tidak akan berubah seperti wujud aslinya. Oke, itu berarti termasuk ke perubahan kimia ya. Kalau yang lain contohnya? Seperti mentega, bila dilelehkan tidak akan berubah bentuk lagi seperti semula. Oke, benar sekali. Ada yang tahu lagi contoh yang lain? Tidak, Bu. Nah, itu adalah contoh perubahan benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi perubahan benda? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan benda. Yang pertama, suhu. Artinya, semakin tinggi suhu, maka dapat mempercepat suatu perubahan benda. Nah, contoh tadi yang benar sekali yang Akmal bilang, yakni lilin yang dihidupkan apinya, maka akan mudah cepat meleleh karena suhu di sekitar lilin itu panas akibat dari apinya. Nah, faktor yang kedua yakni kelembapan, di mana kelembapan ini ialah udara yang banyak mengandung uap air. Nah, sehingga kelembapan ini mempengaruhi perubahan pada benda. Seperti contohnya tadi ada pembusukan, ada pelapukan, serta ada perkaratan pada besi atau logam. Nah, yang terakhir itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup dapat mempercepat perubahan benda, diantaranya seperti jamur dan bakteri, yakni pada pembusukan, yakni lumut dan rayap yang mengakibatkan pelapukan. Nah, karena ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham semua, ibu mau bertanya. Tapi masih ingat apa sih penyebab dari perkaratan itu? Karena ditaruh di sebuah ruang atau terkena hujan. Terus pencegahannya seperti apa? Cat. Oke. Nah, itu kan dari perkaratan. Nah, kalau
Pembusukan. Ada yang masih ingat apa penyebab dari pembusukan? Karena terkena bakteri atau jamur. Nah, bagaimana cara kita agar makanan kita tidak mudah busuk? Ditaruh di kulkas atau di Yang terakhir yakni pelapukan. Pelapukan itu apa sih penyebab dari pelapukan? karena dimakan berat Terus bagaimana cara kita mencegah pelapukan tersebut? dengan dicat. Oke, benar sekali ya. Jadi dari materi yang telah kita bahas hari ini, baik pelapukan maupun perkaratan, cara pencegahannya ialah dengan dilakukan ngecat. Dengan kita mengecat benda tersebut, maka pelapukan atau perkaratan pada benda tersebut menjadi berkurang atau benda tersebut tidak mudah berkarat atau tidak mudah lapuk. Nah, kalau dengan di makanan, kita bisa menyimpannya di kulkas atau mengeringkan makanan tersebut agar pembusukan pada makanan tersebut tidak menyebar atau makanan tersebut tidak mudah busuk. Nah, oke, sepertinya sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu rasa anak ibu semuanya sudah paham tentang materi perubahan benda. Nah, ibu berharap di pertemuan berikutnya kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, beri aplaus semua untuk diri kita sendiri. Yeay! Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita ke depannya dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ini ibu ada soal. Nanti ketua kelas tolong dibagikan ke teman-temannya atau dituliskan di papan tulis soalnya. Dikumpul di minggu depan pertemuan. Ketua kelas tolong ambil soalnya. Oke. Karena waktu kita sudah habis, ketua kelas silakan pimpin doanya. Doa dengan percaya masing-masing mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jangan lupa untuk istirahat dan menjaga kesehatan. Terima kasih untuk waktunya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.